Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang. Kemarin kita telah belajar merunning aplikasi secara cepat dengan versi debug. Kali ini kita akan coba untuk membuat repository di GitHub dan juga mengupload project kita agar tidak mudah hilang. Bahasa kalangan developernya mendokumentasikan project kita. Kita nanti akan menggunakan terminal, tapi terlebih dahulu kita akan membuat repository untuk project kita, yaitu test app. Kita kali ini akan menggunakan GitHub. Ada beberapa pilihan selain GitHub, diantaranya Bitbucket, GitLab, ataupun Git dan juga yang lainnya. Cara untuk membuat repository di bagian pojok kanan atas, di sini ada simbol plus, kita klik, kemudian kita pilih New Repository. Di bagian repository name, kita ketikkan nama repositorinya. Biasanya saya menggunakan huruf kecil semua. Untuk pemisahnya, saya menggunakan simbol penghubung atau dash. Nah, jika tercentang hijau berarti kita boleh menggunakan nama ini. Jika ada peringatan berarti kita harus menggunakan nama lain. Bagian deskripsi bisa diisi sesuai keinginan. Kita isi latihan membuat aplikasi dengan Android IDE. Di sini ada pilihan mau kita public atau private repositorinya. Kali ini saya akan mempublikasikannya. Kemudian saya centang ini. Ini terserah mau dikasih readme atau tidak. Kemudian ini biarkan saja, git ignore. Kemudian lisensinya saya beri general public license versi 3. Lalu kita create repository. Nah, ini sudah jadi repository kita untuk latihan aplikasi dengan nama test app. Di sini baru terisi 2 file, yaitu license dan readme. Kita langsung ke project kita yang kita buka tadi. Nanti setelah kita berhasil mengupload atau istilah di Git itu Git push, nanti folder-folder seperti ini, folder project Android kita nanti akan tampil di bagian sini, di bagian repository kita. Kita buka terminal. Pastikan kita berada di folder project Android kita, aplikasi kita. Di test app. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan perintah pwd. Nah, ini kita sudah berada di folder test app. Untuk melihat apa saja file yang ada di dalam folder, kita bisa menggunakan perintah ls. Ada app, build, gradle, dan sebagainya. Untuk pertama kali belum kita kasih git, kita harus menginisialisasi kalau folder kita ini akan menggunakan git untuk bisa menguploadnya ke GitHub. Kita ketik
git init, lalu kita enter, lalu kita cek menggunakan perintah git status. Terjadi error. Kita salin perintah ini, lalu kita enter. Nanti di folder kita akan ada yang namanya folder .git. Folder ini jangan diotak-atik karena folder ini nanti akan tersembunyi dan itu sudah di manage oleh si gitnya sendiri. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah ls ls-a. Nah, muncul .android IDE, .git, .gradle, dan lain-lain. Lalu kita cek status dari repositori lokal kita. Oh ya, perlu kita ketahui setelah kita menginisialisasi project kita menggunakan perintah git init, berarti project yang ada di memori telepon kita atau di komputer kita nanti itu dinamakan repositori lokal atau lokal repository. Karena kita belum meng-push atau menguploadnya ke GitHub. Untuk mengecek status kita ketik perintah git status. Bisa dilihat di bagian mulai awal on branch main, berarti kita di branch main, branch utama. No commit yet, untracked files, use git add files to include in what will be committed. Di sini ada file project kita yang berwarna merah, ini berarti file project ini belum di track oleh gitnya. Untuk kita bisa menguploadnya nanti kita harus mengtracknya. Untuk mengtracknya kita gunakan perintah git add nama filenya, atau kalau tidak mau ribet kita langsung titik untuk menandai semua file project yang ada di dalam test app ini. Kita enter. Nah, setelah kita mengetikkan perintah git add, kita cek lagi git status. Nah, ini muncul file-file yang berwarna hijau, ini berarti telah di-track oleh gitnya. Lalu bagaimana cara kita menghubungkan file project kita ke repository yang kita buat di GitHub? Kita gunakan perintah git remote add nama remote-nya, kita biasanya menggunakan origin, lalu URL repository yang kita buat di GitHub. Kita kembali lagi ke browser, bisa kita menggunakan di sini, kita salin. Biasanya saya klik code, lalu di bagian HTTPS ini saya salin, kemudian kembali lagi ke terminal, saya pastekan, kemudian enter, kemudian kita commit dulu dengan perintah git commit -m, lalu petik 2, kita masukkan pesan dari commit kita, misalnya push pertama. Lalu jangan lupa tutup dengan petik 2, kemudian enter. Kalau sudah, coba kita push ke repository yang sudah kita buat di browser.
dengan menggunakan perintah git push -u, nama remote-nya, origin main, nama remote-nya origin, kemudian diikuti branch-nya tadi, branch main, kemudian enter. Lalu kita disuruh untuk memasukkan username, masukkan username akun kita, lalu enter. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password. Nah, password ini maksudnya adalah token GitHub. Kita harus membuatnya terlebih dahulu di akun GitHub. Di bagian profil nanti saya akan buat videonya tersendiri untuk membuat token, karena saya sudah pernah membuat. Lalu saya tinggal menyalin token yang sudah saya buat. Kemudian kita pastekan di sini, lalu enter. Kalau terjadi error, ketik perintah git pull -rebash, diikuti nama remote-nya, kemudian branch-nya, lalu enter. Di sini bisa kita lihat successfully rebashed and update. Berarti kita berhasil merebash. Lalu kita coba sekali lagi untuk mempush. Kita ketik perintah git push -u, nama remote-nya, lalu nama branch-nya, git push -u origin main, lalu kita enter. Kita masukkan username akun kita, lalu token kita, kemudian klik enter. Kita tunggu sampai selesai. Baik, ini sudah selesai. Kita coba lihat. Kita refresh browser dari repository GitHub yang sudah kita buat. Nah, bisa kita lihat di sini sudah berhasil kita mengupload project kita ke GitHub. Sudah lengkap. Di sini ada .android IDE, ada .gradle, ada folder app, license readme, build gradle, settings gradle. Kemudian di sebelah kanannya ada pesan commit-nya. Ada push pertama, ada initial commit yang tadi di awal kita membuat repository di GitHub. Kemudian kalau kita ingin melihat history commit-nya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini adalah history commit-nya. Kita lihat folder Kotlin kita. Nah, di sini folder bisa kita lihat juga kodenya. Coba kita ke folder layout. Nah, ini folder main activity XML kita.
Nah, kalau kita sudah berhasil, kita keluar dulu dari terminal dengan mengetikkan perintah exit atau bisa dengan Ctrl D. Nah, apa keuntungan kita menggunakan Git? Keuntungannya kita bisa melihat perubahan sekecil apapun saat kita merubah project codingan kita menggunakan Git. Terlebih kalau kita mempublikasikan repositori kita, jadi jika ada orang yang berkontribusi atau ingin kolaborasi, kita bisa melihat siapapun dan apapun perubahan yang mereka buat menggunakan Git. Jadi perubahan sekecil apapun bisa terdeteksi oleh Git. Lalu bagaimana jika kita melakukan perubahan di folder kita sendiri? Jadi nanti ketika seumpama kita menambahkan fitur terbaru, kita harus commit terlebih dahulu agar folder atau repositori kita di GitHub juga update sesuai dengan lokal repositori kita di HP ataupun di komputer kita. Mungkin di video selanjutnya kita akan belajar membuat layout dulu menggunakan aplikasi Android juga yang bernama Layout Editor. Cukup sekian, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.